Pengertian diagram fishbone. Diagram tulang ikan atau fishbone diagram adalah salah satu metode untuk menganalisa penyebab dari suatu masalah atau kondisi. Sering juga diagram ini disebut dengan diagram sebab akibat atau cause effect diagram. Fishbone diagram juga dapat diartikan sebagai salah satu diagram yang digunakan untuk melakukan analisa sebab dari sebuah kondisi atau masalah. Saskia Dewi Ali dalam menjelaskan bahwa fungsi dari fishbone diagram adalah untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi sebab-sebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik yang kemudian memisahkan akar penyebabnya. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam membuat diagram fishbone. 1. Mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah yang sebenarnya sedang dialami. Masalah utama yang terjadi kemudian digambarkan dengan bentuk kotak sebagai kepala dari fishbone diagram. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor utama masalah. Dari masalah yang ada, maka ditentukan faktor-faktor utama yang menjadi bagian dari permasalahan yang ada. Faktor-faktor ini akan menjadi penyusun tulang utama dari fishbone diagram. Faktor ini dapat berupa sumber daya manusia, metode yang digunakan, cara produksi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu menemukan kemungkinan penyebab dari setiap faktor. Dari setiap faktor utama yang menjadi pangkal masalah, maka perlu ditemukan kemungkinan penyebab. Kemungkinan penyebab setiap faktor akan digambarkan sebagai tulang kecil pada tulang utama. Setiap kemungkinan penyebab juga perlu dicari tahu akar penyebabnya dan dapat digambarkan sebagai tulang pada tulang kecil kemungkinan penyebab sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah mengetahui penyebab utama atau akar masalah dan melakukan pemecahan dengan tujuan perbaikan dengan menggunakan metode analisis 5W plus 1H. Yang keempat yaitu melakukan analisa hasil diagram yang sudah dibuat setelah membuat fishbone diagram dan menggunakan metode analisis 5W sama dengan 1H. Maka dapat dilihat semua akar penyebab masalah. Dari akar penyebab yang sudah ditemukan, perlu dianalisa lebih lanjut prioritas dan signifikansi dari penyebabnya. Kemudian dapat dicari tahu solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan menyelesaikan akar masalah. Dengan contoh permasalahan, analisis akar masalah penyebab maraknya peredaran narkoba di lapas kelas 2B Kayu Agung menggunakan diagram fishbone. Dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di lapas kelas 2B Kayu Agung, maka diperlukan suatu analisis permasalahan dengan menggunakan metode salah satunya diagram fishbone terkait dengan adanya peredaran narkoba di dalam lapas berdasarkan hasil pengamatan dan hasil studi dokumen tentang maraknya peredaran narkoba di lapas kelas 2B Kayu Agung diperoleh jumlah data warga binaan dengan kasus tindak pidana narkoba. Selanjutnya diperoleh data narapidana yang melakukan peredaran narkoba di dalam lapas yaitu sebagai berikut. Tahun 2021 dengan nama WBP, umur kasus lama pidana 2021, ini ada Budi Andika Rino dengan usia 43 tahun, 34 tahun, dan 28 tahun dengan kasus 112 ayat 1 narkoba, 112 ayat 1 narkoba, dan 112 ayat 1 narkoba dengan lama pidana 5 tahun, 3 bulan, dan 5 tahun, 6 bulan, dan 6 tahun. Lalu pada tahun 2022 itu ada Tarmidi Randy dengan usia 44 tahun dan 26 tahun. Lalu dikenakan pasal 114 narkoba dan pasal 338 pembunuhan dengan lama 10 tahun dan 9 tahun. Selanjutnya, pada slide di atas yaitu merupakan diagram fishbone yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Berdasarkan diagram fishbone terkait maraknya peredaran narkoba di Lapas 2B Kayu Agung yang sudah disajikan pada slide sebelumnya, dapat diketahui bahwa faktor utama adalah manusia atau men, karena kurangnya SDM bagian medis di lapas, sedangkan jumlah narapidana yang lebih dominan mengakibatkan petugas tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Kemudian adanya penyelundupan narkoba dari luar disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan penjagaan petugas lapas serta kerjasama antara oknum petugas dengan narapidana. Akibat kurangnya integritas petugas sehingga para petugas mudah sekali menerima suap untuk kepentingan individual. Lalu untuk faktor yang kedua adalah metode atau metode. Permasalahan maraknya peredaran narkoba di lapas tersebut disebabkan oleh program rehabilitasi yang tidak optimal. Minimnya program khusus rehabilitasi pecandu narkoba disebabkan oleh kurangnya pengetahuan petugas karena tidak mengikuti diklat di luar UPT terkait metode rehabilitasi khusus untuk pecandu narkoba. Faktor masalah yang pertama adalah men atau manusia. Terjadi adanya penyelundupan narkoba dari luar pada tahun 2021 sampai 2022 di lingkungan lapas.
Pihak yang terlibat adalah pegawai dan narapidana karena kurangnya pelatihan dan pengamanan. Kemudian untuk mengatasi masalah tersebut yaitu mengadakan pelatihan atau diklat pengamanan. Kemudian faktor yang kedua adalah metode. Terjadi overcrowding dan program rehabilitasi kurang berjalan optimal pada tahun 2021 sampai 2022 di lokasi lapas dan pihak yang terlibat adalah narapidana sebab kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bahaya narkoba dan rehabilitasi narkoba. Kemudian cara mengatasinya adalah dengan mengadakan sosialisasi di masyarakat serta pegawai lapas bersedia mengikuti diklat di luar UPT mengenai pemahaman lebih lanjut terhadap rehabilitasi narkoba. Kemudian faktor yang ketiga adalah money atau uang. Permasalahan anggaran yang kurang memadai pada tahun 2021 sampai 2022 di lapas bagian keuangan. Pihak yang terlibat adalah pegawai karena tidak adanya pengajuan anggaran ke pusat. Kemudian untuk mengatasinya adalah dengan menjalin MOU dengan stakeholder seperti perusahaan atau mitra kerja. Faktor yang keempat adalah material. Permasalahan belum adanya tempat khusus rehabilitasi untuk pecandu narkoba pada tahun 2021 sampai 2022 di lapas. Pihak yang terlibat adalah narapidana karena tidak terjalin komunikasi dengan baik. Untuk mengatasinya adalah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan pembangunan tempat rehabilitasi. Faktor yang kelima adalah mesin. Permasalahannya adalah kurangnya jumlah alat perekam CCTV dan belum adanya alat khusus pendeteksi narkoba pada tahun 2021 sampai 2022 yang berlokasi di penjagaan lapas. Yang dimaksud adalah pegawai yang disebabkan karena tidak dilakukan pemeliharaan secara rutin dan anggaran yang kurang memadai. Lalu untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah membuat jadwal pelaksanaan pemeliharaan sarpras di lapas dengan tupoksi masing-masing, serta mengadakan alat teknologi seperti X-ray dalam mendeteksi narkoba. Faktor metode juga menjadi salah satu faktor yang dominan karena terjadi permasalahan tersebut disebabkan overcrowding dan program rehabilitas di lapas kurang berjalan optimal sehingga menimbulkan adanya peredaran. Oleh karena itu, upaya yang diambil adalah dengan membuat target keberhasilan program dan mengikuti diklat di luar UPT mengenai pemahaman lebih lanjut terhadap rehabilitas narkoba. Yang ketiga, faktor uang juga merupakan penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Karena salah satu faktor terhambatnya program di lapas disebabkan anggaran kurang memadai. Hal ini disebabkan oleh tidak ada pengajuan anggaran ke pusat dan tidak ada bantuan dana karena kurangnya kerjasama. Oleh karena itu, diperlukan dengan stakeholder seperti perusahaan atau mitra kerja agar dapat bantuan dana. Yang keempat, faktor material. Faktor material juga merupakan salah satu penyebab terjadinya karena belum adanya tempat khusus rehabilitas untuk pecandu narkoba yang disebabkan oleh tidak terjalinnya komunikasi dengan baik dengan stakeholder. Sehingga diperlukan upaya yaitu melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap solusi dalam pembangunan tempat rehabilitasi. Yang kelima, faktor mesin. Faktor mesin juga merupakan hal yang penting dan salah satu penyebab terjadinya peredaran narkoba. Karena kurangnya jumlah alat perekam CCTV dan belum adanya alat khusus untuk mendeteksi narkoba yang disebabkan kurangnya pemeliharaan secara rutin serta anggaran kurang dalam melakukan penambahan alat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yaitu dengan membuat jadwal untuk pegawai dalam pemeriksaan sarpras dan melakukan alokasi anggaran dengan membeli alat canggih seperti X-ray.